Halo, selamat datang di Puakaso Podcast. Hari ini kita membahas tragedi besar yang menimpa Pulau Sumatera. Bencana banjir bandang dan longsor akhir November 2025 yang hingga kini terus mengoyak banyak kehidupan. Tapi lebih dari itu, kita ingin menggugat bagaimana narasi pemerintah dan pejabat bisa berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Presiden lewat sambutan resmi atau kunjungan sering jadi simbol arah perhatian. Saat presiden turun, rakyat berharap negara ikut turun. Masalahnya bukan turun, tapi turunnya seperti safari kampanye, bukan safari kemanusiaan. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Dadakan semua. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Pak Presiden bilang prioritas BBM, listrik sebentar lagi. Seakan masalah selesai setelah mikrofon dimatikan. Di lapangan, antrean masih panjang. Tapi kita fokus dulu ke cara narasinya dikemas seolah tuntas. Di sisi lain, kita punya menteri yang tugasnya memastikan pasokan energi. Tapi yang keluar bukan laporan krisis, melainkan sertifikat normalitas prematur. Seolah BBM pulih karena kata normal sudah diucap. Yang pertama menyangkut BBM secara stop di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Pak Menteri bilang BBM sudah normal. Saya yakin pom bensinnya yang diwawancarai, bukan rakyatnya. Karena fakta rakyat tidak pernah normal saat jalan putus dan bantuan tersendat. Ada juga suara dari Menteri Kehutanan. Harusnya yang didorong hari ini pengakuan kerentanan, evaluasi izin, audit tutupan hutan. Tapi yang muncul seringkali narasi administratif bukan narasi krisis ekologis yang mereka sendiri kelola izinnya. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wahid juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya. Pak Menteri bicara pemulihan sungai dan pengiriman logistik. Saya mau tanya, logistiknya lewat mana kalau hulu sungainya sendiri logistik bencana? Tugas BNPB jelas, mitigasi, respon, koordinasi, data real time. Tapi yang publik lihat, pernyataan pejabatnya lebih cepat dibanding bantuan fisiknya. Seakan rakyat cukup diselamatkan oleh kecepatan rilis pers. Begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan, hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah. Pak Kepala bilang kondisi terkendali. Terkendali oleh siapa? Air. Debat. Yang belum terkendali itu bagaimana penjabat menghentikan narasi sebelum realita berubah. Lalu, ada bupati-bupati yang jadi corong juru bicara politis. Kampanye pada masa bencana lewat kepala daerah itu tidak hanya tak sensitif, tapi berbahaya. Karena yang dikampanyekan bukan pemulihan, melainkan pencitraan stabilitas. Ini masalah akut di Republik ini. Kita tidak kekurangan pejabat turun ke lapangan. Kita kekurangan pejabat bicara sesuai lapangan. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wahid juga. Begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan. Negara ini bukan Amazon paket same day delivery, tapi minimal jangan seperti janji paket yang statusnya dalam pengiriman sejak 10 tahun lalu. Saya Puakasum pamit. Ingat, bencana belum selesai hanya karena pernyataan sudah selesai. Yang membaik itu tidak ditentukan oleh spanduk dan mikrofon, melainkan oleh nyawa yang diselamatkan dan dapur yang kembali ngebul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jeli, tetap kritis, tetap manusia dulu baru narator.